kedaulatan misalnya, itu kan urusannya khilafah. Jadi yang disebut kedaulatan itu adalah ada yang Tuhan berdaulat 100% kepada Anda, ada yang Tuhan meminjamkan kedaulatannya untuk Anda pakai. Ngerti maksudnya? Tuhan pokoknya berdaulat bikin kayu, titik, nggak bisa kamu tawar. Tapi kamu dikasih kedaulatan untuk menciptakan, untuk membuat kayu menjadi meja. Jelas ya? Tuhan bikin rambutmu keriting, yang satu tidak. Kamu diberi kedaulatan, dipinjemin, mau rebonding, mau kamu gundul, terserah kamu. Jelas ya? Dan itu kan tinggal didaftar soal apa saja, wilayah apa saja. Jadi kedaulatan itu jangan, HAM itu penipuan. HAM itu penipuan, HAM itu lahir dari ateisme. HAM itu lahir dari kesadaran hidup di mana Tuhan tidak ada. Karena pada dasarnya manusia tidak punya hak, yang karena manusia tidak punya saham atas dirinya sendiri. Benar nggak, Dek? Kamu tidak punya saham atas dirimu. Bapakmu pun sahamnya cuma cerut. Tapi dia tidak bisa bikin anak ganteng, anak cantik, rambutnya keriting, hidungnya mancung, nggak bisa. Dia cuma saham beberapa saat itu, kemudian Tuhan yang menciptakan evolusinya sampai anakmu lahir. Dan itu sahamnya, kira-kira saham Tuhan terhadap kehidupan Anda dan semua ini berapa persen menurut Anda? 99% ke atas toh? Berarti dia yang punya hak untuk melakukan apa saja dan mengambil keputusan apa saja. Jadi tidak ada hak asasi manusia, yang ada adalah haknya Tuhan yang sangat asasi. Nah, kalau ada pada manusia hak, itu pinjaman dari Tuhan. Kan harus begitu kalau orang Islam, supaya Anda tidak berpikir bahwa itu melanggar HAM apa. Zaman dulu Mas Priyo ini mesti tahu di kampleng bapaknya, mesti, atau disamblek garisan tanjalin, terus mesti wis. Generasi beliau, saya tuh mesti tahu disamblek. Aku ini dibuat nang kebon, tahu aku. Teko cendelo dibuat nang kebon. Nah saiki wis polsek teko iku karo anggota Komnas HAM teko. Tapi apakah ada generasi kita yang dendam sama bapak kita? Ini ajaran barat ini Anda pakai, terus sekarang ada kementeriannya, terus ada Komnas HAM segala macam. Itu apa? HAM itu apa? Hukum apa moral? Tidak jelas juga. Kalau hukum sudah ada lembaga hukum. Kalau moral, semua kita urusan moral. Ya ulama, ya pastor, ya masyarakat, ya mahasiswa, semua punya hak moral, punya urusan moral. Itu loh, Dik. Jadi menurut saya, kalau Anda mau ngomong kedaulatan, ada yang Anda harus taat kepada kedaulatan Tuhan. Kalau dalam Islam namanya ibadah mahdhah. Pokoknya sholat 5 waktu, titik. Itu absolut, tinggal pilihannya kamu lakukan atau tidak, gitu dok. Terus Anda mau ngelanggar, mau membantah, bantahan kan loh, tidak masalah. Anggitmu Gusti Allah nangis dan kok bantah, tidak ada masalah. Dan itu doktrin, dan Anda jangan anti doktrin. Doktrin itu bagus untuk wilayah yang memang harus doktriner. Masa anakmu kok bebas no kecilik? Anak saya tak didik demokrasi, biarkan dia merangkak-rangkak kemanapun dia mau, biarkan dia makan api, biarkan dia ngombe lengo. Itu demokrasi? Enggak dong. Anda butuh doktrin terhadap anak saya untuk wilayah-wilayah yang menyangkut dasar-dasar keselamatan hidup dia, gitu ya. Anakmu itu dilatih disiplin sekeras mungkin. Jangan terjebak oleh kata-kata anti kekerasan. Kalau di Unibra di sini dimulai kekerasan itu diganti, salah. Violent itu bukan kekerasan bahasa Indonesianya, kekejaman. Anti kekejaman, nek kekerasan apa anti? Lah nek kon gak keras, metenge ya apa? Kudu keras. Lah kalau tiang bendera lembek lah gak ngadeg genderone. Tiang harus keras, tembok harus keras. Ya toh, ilmu itu keras, limo adalah limo, keras. Kok anti kekerasan ya apa karepmu? Lah ngelemprok terus kan. Anti kekejaman. Bener enggak? Kalau Anda di Unibro ganti itu tok, itu sudah revolusi besar. Sudah lumayan. Anti kekejaman, bukan anti kekerasan. Kekerasan harus, tulang harus keras. Endas, lah endas gak keras sih lho. Tak gotir.
Lah nek ndasmu godir ya apa? Ya kudu keras. Gimana toh ini bahasa Indonesia ini gimana toh ya Allah? Anti kekejaman. Oh, kekerasan belum tentu kejam. Halus pun bisa kejam, bener nggak? Dan ya Allah, ya apa sih arek iki kok keliru iku lho. Ngene, kon melendi tak tonyo raimu tak nyek bapakmu. Melendi kon. Kejem di ngenyek bapakmu tanonyo raimu. Utawa ngene wis gak nyek bapak wis. Kon milih tak kampleng tak idoni. Yang mana yang kejam? Yang lebih kejam kan ngidoni, karena itu menyangkut martabat. Kalau cuman dipukul itu hanya menyangkut fisik, meskipun sedikit dimensi martabat. Tapi kalau ngidoni, jundu apa? Yang jundu itu sudah mulai kekejaman. Apa mana kok nyeluk kon dengan nama bapakmu? Ya kan? Misalnya loh, misal jenenge bapak sampean jenenge Paidi, oke. Kon regane. Di, gelem kan. Kalau langsung berabak toh, ya toh ya. Padahal apa salahnya? Wong itu nama bapakmu. Dan tidak ada urusan pukul, tidak ada urusan ngampleng, tapi itu kan kekejaman yang luar biasa, betul enggak? Tolong dibenahi itu Mas kata itu doang lah, anti kekejaman bukan anti kekerasan. Keras kok enggak boleh. Makanya yang nomor 2 tadi anak harus mengalami kekerasan. Kekerasan itu adalah sembayang titik, kudu gelem titik, tangi titik, wis jam 5:30 adus titik, keras. Nek luwes gak sekolah anakmu. Ya enggak. Nek lembek gak dadi kan. Mudah-mudahan ini kelihatannya cuma ilmu kata, tapi ternyata sangat substansial, ya Mas ya. Oke. Bayangin Pak Nuh itu bikin 18 pilar karakter atau apa itu. Itu tidak ada yang tentang menghormati orang tua dan guru, itu tidak ada. Elingno Pak Nuh itu waktu dia jadi Mendiknas. Saiki guru diremehno karo murid. Nggih ta mboten? Engko nek guru untuk kereng didik melanggar HAM. Anda dihancurkan memang oleh penjajah, oleh kolonial-kolonial. Dulu kolonial datang membawa bedil. Kolonial sekarang masuk ke undang-undang, masuk ke sistem birokrasi, masuk ke rubrikasi negara. Hati-hati, dan itu yang harus Anda perjuangkan. Jadi Anda harus cari cara, ya opo arek iki carane tetap bisa disiplin meskipun saya menghindarkan tuduhan pelanggaran HAM. Masih banyak cara, nggak perlu ngampleng, nggak perlu nyamblek, nggak banyak cara. Jadi mendelik ya iso toh. Wong gitu itu asal nggak nyentuh kok. Yang namanya saya itu di Arab, ya. Saya kan paling peka gitu-gitu itu deh. Pokoknya aku preman, ngono-ngono iku preman aku. Jadi wong Arab kadek macam-macam, tak parani tak pendeliki mesti wedine. Aku ndonga karo Kiai Kanjeng aku. Ono Syekh teko haram. Karepe gak oleh nangis. Lu nangis lu gak oleh. Iki pas tengah-tengah ndonga ngadeg aku. Arek-arek melok ngadeg. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi. Malah wahyu deh. Apa? Pada suatu hari di Abu Dhabi ada anak Indonesia 4 ditangkap polisi hanya karena dia antri desean nyenggol gegere polisi. Nyenggol gegere polisi itu melanggar HAM. Sampai saunu tak kontet sampai nang kantor polisi. Arek papat tak kontet. Terus begitu dia dimasukkan ruang diinterogasi, lawangnya tak halangi, aku pas di lawang di kono interogasi di kene jopo, aku ngene kono bingung toh, man antum terjemahno ya, sopo kon meneng aku gak jawab. Satat kula lah mau masuk apa tidak, meneng aku
nek meneng lak dhek gak duwe identifikasi ya ta iki lapo sopo kok ngono bingung kok ngene terus aku gak ketip suwe-suwe bisik tak harap kamu tahu ya semua orang di Timur Tengah itu takut magic mulane kon ali-ali wedi jimat wedi temenan iku nang di Arab iku KTP-mu diperiksa nek ana kain-kain bungkusan raja-raja iku dhek wedi mesti dirampas dadi nek sing ngono-ngono iku wedi wong Arab aku ngene aku walau alam pokoknya bisik-bisik arek papat iki diculno aku minggir arek metu tak tut meneh mburine ini ndak kenal saya ya ini ndak kenal saya loh anak empat ini cuman saya orang Indonesia saya punya martabat sebagai bangsa Indonesia aku gak gelem orang barat tidak bisa mengelaborasi opo kok ngene iki lho kamu tuh nggak punya daya nggak punya mekanisme negosiasi sama Allah saya tuh untuk sehat saja itu negosiasi sama Allah kan hidup yang benar menurut Rasulullah adalah makanlah ketika lapar berhenti makan sebelum kenyang lalu aku bendina diuntang ini ya apa aku mabengi nanggone petinju Nur Huda mampir sadurunge nanggon Kendal Paya Nur Huda kan anakku biyen petinju jenenge si macan tutul kok biyen saya kan bapaknya semua petinju di Indonesia lho mosok bapaknya teko dia gak nyediani panganan mesti begitu aku teko ternyata nyediani panganan enak iko mangan engko 10 menit kemudian aku nanggone panitia mangan Rasulullah ndek endi iki engkau mulai diterno arek-arek karo panitia cak mangan CA nang warung meneh mabengi jam 2 bengi endi Rasulullah terus ya apa carane kon sehat wong kon mangan terus saya dari Klaten panitia yang ngono mangan terus nang Jombang mangan nang Surabaya mangan nang Malang rong dino mangan endi Rasulullah gorong kober lesu titik gorong kober mangan meneh ya apa iki Rasulullah iki gak tahu kelakon blas. Nah di rumah Jogja juga begitu karena saya sering pergi kalau saya pulang Mbak Novia ingin menghibur saya dengan mengajak saya ke restoran atau ke warung mangan meneh lha gak sehat awakku lak kolesterol lak asam urat tahu macam-macam saya bilang sama Allah ya Allah aku ini makan di rumah Nur Huda bukan karena aku ingin makan tapi karena aku menyayangi Nur Huda jadi niatku adalah menyayangi dia kalau aku makan sama istriku di restoran bukan niatku ingin makan enak niatku adalah setia kepada istriku terus Tuhan takon terus karepmu ya apa Nun loh sampean lah ndawuhi Kanjeng Nabi Muhammad al-a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa setiap orang itu tergantung niatnya dan dia akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatinya nah niat kula niki nyayangi bojo nyayangi konco nyayangi masyarakat jadi semua akibat-akibat dari makanan yang berlebihan tadi tolong jangan diberlakukan di badan saya niat kula sayang kok akhirnya penyakitnya menjadi tidak masuk tidak menjadi penyakit di dalam diri saya iso ta gak Gusti Allah gawe ngono nek aku ngono iku urip gak ngel-ngel iku temenan Dek alhamdulillah lho aku gak tau lara lho Rek sudah telu aku saiki ya nek mati aja dihubungna karo sehat karena hubungannya lahir mati ku dhewe gitu lho masih kon sehat kaya apa moro-moro mati iso masih kon gledak 6 bulan gak mati-mati ya iso wong aku tahu iku marani kanca ndek Klaten loro berbulan-bulan gledak sampai adikne njogo iku kepegelen begitu aku teko iku waduh matur nuwun Cak aku tak mulai diluk Cak aku wis njogo buwon dina rina wong aku pegel lumayan sampean hibur cacak kula niki aku tak mulai diluk tak adus-adus tak ambil nafas begitu dhek mulai mati lha sing mati sing iki sing itu tuh sing mati sing istirahat loh sing lara di rumah sakit gak mati-mati gitu loh Dek jadi hidup mati hubungannya ada di Allah tidak ada di ilmu kesehatan